Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang sangat menarik ya, yaitu materi tentang jaminan kualitas atau quality control pesawat CT scan. Dan untuk sesi kali ini saya kira tidak hanya menarik tapi juga challenging ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat peraturan yang berkaitan mengenai fisika medis, itu kan berbunyi instansi rumah sakit yang memiliki pesawat CT scan, mamografi, atau fluoroskopi wajib memiliki seorang fisikawan medis. Jadi fisika medis itu diperlukannya jika suatu instansi memiliki salah satu dari ketiga pesawat tersebut berdasarkan peraturan seperti itu. Jadi secara tidak langsung berarti kan seorang fisikawan medis harus memiliki skill ketiga alat tersebut ya. Jadi begitu. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan bantuan Google Voice ya, atau suara yang di Google Translate itu, karena kalau merekam sendiri ini agak banyak noise-nya ya. Halo semua. Mari kita mulai pembahasan mengenai quality control atau QC CT scan. Pertama-tama kita lihat dulu parameter ujinya. Yang pertama ada uji kualitas berkas atau HVL. Kedua, uji keluaran radiasi di mana ada 3 sub-uji, yaitu uji reproduksibilitas keluaran radiasi, linearitas keluaran radiasi, dan uji CTDI udara. Ketiga, uji CTDI diuji untuk organ kepala dan badan. Keempat, akurasi CT number air dan keseragaman CT number. Kelima, linearitas CT number. Keenam, resolusi kontras tinggi atau high contrast. Ketujuh, kesesuaian tebal slice. Ke-8, indikator posisi meja, dan yang terakhir, laser penanda. Nah, itu semua parameter uji berdasarkan peraturan Bapeten yang terbaru. Oke, kita mulai parameter yang pertama, yakni HVL. Untuk uji HVL ini ada 2 cara atau 2 kondisi. Yang pertama, kita masuk mode service untuk melakukan pengujian. Tentunya berarti kita harus punya akses ke mode service. Yang kedua, kita melakukan uji menggunakan mode pasien. Ini kalau kita tidak punya akses ke mode service. Oke, sekarang kita gambar dulu. Ini gantrinya. Ini meja pasiennya.
Ini coach yang buat naik turunin mejanya. Nah, ini indikator posisi meja. Misalkan posisi sekarang 120. Kalau mejanya tambah masuk misalkan jadi 150. Kalau mejanya keluar lama-lama bisa jadi posisi 0 terus, kalau tambah keluar lagi jadi minus 50. Misalkan gitu. Nah, terus di sini biasanya ada tombol atau pencetannya untuk masuk keluarin meja dan naik turunin coach. Nah, biasanya kalau kita menggunakan mode pasien misalkan head routine gitu, maka tabung dan detektornya akan muter atau rotasi. Oh iya, sebelumnya biasanya di pinggir-pinggir sini ada lasernya dan ada juga satu yang dari atas. Nah, melanjutkan yang sebelumnya, kalau menggunakan mode pasien tabungnya itu muter. Kalau menggunakan mode servis kita bisa memposisikan tabungnya tetap di atas dan gak muter. Maka kita tinggal letakkan detektor kita di meja dan di bawah tabung. Meletakkannya secara tegak lurus anoda katoda. Nah, karena biasanya arah anoda katoda sama dengan arah pergerakan meja, maka kita letakkan detektornya melintang. Oh iya, pada mode servis juga mejanya tidak bergerak atau statis, tidak seperti pada mode pasien. Sekarang kita recap dulu. Jadi pengujian HVL dengan menggunakan mode servis adalah sebagai berikut. Pertama, kita masuk mode servis. Kemudian kita atur agar posisi tabung sinar X berada di atas dan statis. Kemudian kita letakkan detektor radiasi kita secara tegak lurus anoda katoda tabung. Nah, setelah itu kita atur QV, MA, dan waktu scan, dan abis itu expose. Jadi begitu pengujian HVL menggunakan mode servis, di mana kalau pakai mode pasien ini tidak bisa diterapkan karena tabungnya rotasi atau mejanya yang bergerak pada mode pasien. Karena kalau tabungnya rotasi atau mejanya bergerakkan berarti detektor kita tidak ke expose. Oke, sekarang kita bahas kalau kita tidak bisa akses mode servis. Cara pengujiannya jadi gimana? Nah, caranya adalah kita tempatkan detektor kita di bor gantry seperti pada gambar berikut. Lalu kita pilih scan, tipenya adalah Scout, tetapi kita setting pergerakan mejanya jangan sampai masuk ke dalam. Misalkan kita set dari -50 ke 0 sesuai ilustrasi saya yang sebelumnya, intinya jangan sampai masuk ke dalam. Karena kalau sampai masuk ke dalam akan menghalangi eksposi. Oh iya, Scout ini namanya beda-beda untuk setiap merek, bisa surview, bisa skanogram, bisa juga topogram.
Nah, Scout ini walaupun pada saat milih tabungnya muter, tetapi pada saat melakukan eksposi kita bisa pilih eksposinya dari atas. Nah sekarang, kenapa kok pengujiannya yang ini pakai tiang penyangga? Nah ini sebetulnya tidak harus pakai tiang ini ya. Penentuan pakai tiang ini tergantung detektor radiasi kita, apakah bisa detektornya mengukur HVL secara langsung. Kalau detektor radiasi kita tidak bisa mengukur HVL secara langsung, maka kita perlu tiang untuk menambahkan filter atau atenuator, supaya jadi lebih mudah ngujinya. Ini untuk menguji dengan mode servis juga sama ya. Kalau detektor kita tidak bisa mengukur HVL secara langsung, berarti kita perlu tiang penyangga. Ini untuk menguji HVL dengan mode pasien kelihatan mudah ya, padahal nanti ini agak sulit karena menempatkan detektor di bor gantry itu tidak semudah yang dibayangkan. Belum lagi kita harus meleveling detektor karena umumnya detektor radiasi itu miring sedikit, bacaannya jadi beda. Oke, sekarang kita lihat lagi form ujinya. Jika dilihat ini ada 3 kotak ya, berarti diuji di 3 kivi yang berbeda. Jadi setelah selesai positioning kita atur kivi terendah dulu. EMA bisa kita set 100 dan second 1. Lalu kita start scan atau expose. Kemudian dengan cara dan positioning yang sama kita cari 2 kivi lainnya. Nah di sini pada uji HVL ini kita cari juga kivi terukurnya. Jadi sekalian uji akurasi kivi. Kalau misal kalian punya detektor yang bisa mengukur HVL secara langsung, berarti nanti bisa cepat selesai pengujiannya. Tapi kalau tidak, berarti akan lebih lama karena harus nambahin filter. Oh iya, untuk uji HVL ini detektor yang digunakan adalah HVL meter atau kivi meter yang secara langsung. Untuk pengukuran menggunakan filter, detektor yang digunakan adalah dosimeter. Nah kalau nanti kalian punya Anfos atau Piranha itu detektornya satu, mau kivi meter, HVL meter, dosimeter, detektornya itu juga. Oke, jadi begitu teknis pengujian HVL. Oke, lanjut sekarang kita ke parameter keluaran radiasi, di mana ada 3 sub-uji yaitu reproduksibilitas, linearitas, dan CTDI udara. Nah walaupun ada 3 sub-uji, tetapi untuk positioning penempatan detektornya sama untuk ketiga sub-uji ini, yaitu kita tempatkan detektornya pada pusat gantry. Tapi sebelumnya, detektor yang digunakan untuk uji ini adalah detektor pensil chamber. Detektor yang bentuknya kayak pensil dan berjenis ion chamber. Nah sekarang kita tempatkan detektornya pada pusat gantry. Caranya pertama-tama kita letakkan detektor di meja pasien dengan ujung pensilnya berada di udara. Kemudian naikkan coil sampai laser yang samping berada di tengah detektor pensilnya. Tapi biasanya akan kurang tinggi, jadi perlu diakalin sedikit. Kemudian pastikan juga laser yang dari atas berada di tengah detektor yang tampak atas. Selanjutnya kita akan scan satu rotasi atau aksial atau sekuen pada bagian tengah detektor pensilnya. Nah untuk bisa melakukan scan satu rotasi di tengah detektor kita perlu scout dulu atau surview atau skanogram. Jadi kita scout. Setelahnya akan tampil citranya. Kemudian kita atur supaya jumlah citra yang dihasilkan 1 dan kita posisikan bagian yang akan di-scan adalah bagian tengah detektor. Nah sekarang kita setting parameter eksposinya. Untuk uji reproduksibilitas, kita setting kivinya 120 EMA 100 dan second 1. Kemudian kita start scan. Setelah itu kita ulangi eksposi hingga dapat 5 data. Nah ini scout atau surview-nya tidak perlu diulang karena pesawat CT scan-nya sudah tahu. Jadi akan melakukan eksposi di tengah terus selama positioning tidak diubah. Kemudian nanti data yang didapatkan kita evaluasi dengan mencari koefisien variasinya.
Sekarang untuk uji linearitas kita setting QV-nya 120 second 1, tetapi untuk EMA kita variasikan 100, kemudian 150, kemudian 200, kemudian 250 dan 300. Setelah itu data MGY yang didapatkan kita bagi dengan masing-masing MAS dan kemudian kita cari koefisien linearitasnya. Sekarang kita lanjut ke sub uji CTDI udara. Nah, untuk uji yang ini kita bisa ambil dari data uji linearitas sebelumnya, jadi gak usah nguji lagi atau scan lagi. Jadi data MGY per MAS sebelumnya kita konversi satuannya jadi MGY per 100 MAS. Setelah itu untuk mendapatkan CTDI udara kita kalikan MGY per 100 MAS dengan panjang detektor ujung pensilnya, kemudian kita bagi dengan jumlah citra dan tebal slice. Kemudian setelah itu kita rata-ratakan nilai CTDI udara untuk kelima MAS dan nilai rata-ratanya kita bandingkan dengan nilai lolos uji. Jadi begitu untuk uji keluaran radiasi ini. Oke, kita lanjut ke parameter CTDI di mana pada uji ini terdapat dua cara pengujian, yaitu cara manual dan cara langsung. Perbedaan kedua cara ini terletak pada satu detektornya. Kalau cara manual ujinya pakai detektor pensil, kalau cara langsung pakai detektor CT dose profiler. 2 tipe scan. Kalau cara manual pakai aksial, kalau cara langsung pakai helical. Dan keduanya tetap butuh survei. Nah, untuk yang pengukuran langsung karena pakai helical nanti dia ada pitch, karena mejanya bergerak. Kalau yang aksial tidak ada pitch. 3. Perbedaan 3. Kalau cara manual diukur di center dan keempat tepinya. Tepi jam 12, jam 3, jam 6 dan jam 9. Sedangkan kalau cara langsung cukup diukur di center atau di pusat saja. Sekarang kita ke positioningnya. Positioningnya ini mirip dengan uji keluaran radiasi, tetapi sekarang yang kita tempatkan di pusat gantry adalah phantom CTDI dan detektor pensilnya ditempatkan di lubang phantomnya. Kemudian kita survei. Kita atur supaya bagian yang terscan adalah bagian tengah-tengah phantom. Untuk QV dan MAS-nya kita biarkan sesuai preset. Misalnya kita pilih head sequence, nanti QV dan MAS-nya akan keluar sendiri. Setelah itu kita atur tipe scan aksial dan kita start scan. Kemudian dengan cara yang sama kita ulangi pengujian untuk keempat tepinya, tapi jam 12, jam 3, jam 6, dan jam 9. Setelah itu akan didapatkan datanya. Nanti kita hitung nilai CTDI weighted dan CTDI volume, untuk kemudian dibandingkan nilainya dengan nilai yang tampil di monitor. Nah, untuk nilai deviasi antar keduanya ini harus kurang dari 20%. Sekarang kita ke cara pengujian langsung. Positioning phantomnya sama. Detektor yang digunakan adalah detektor profiler di mana detektornya ini kita taruh di tengah phantom. Kemudian disurvey dan dilanjut helical. Nah, untuk detektor profiler ini hasil bacaannya langsung CTDI weighted, jadi tidak perlu hitung lagi. Tinggal dibandingkan dengan monitor. Oke, jadi begitu untuk uji CTDI kepala atau head ini. Untuk yang badan caranya sama, hanya berbeda ukuran diameter phantomnya lebih besar, yakni 32 cm. Oke, sekarang kita ke uji akurasi CT number air dan keseragaman CT number. Pada uji ini kita menggunakan phantom bawaan pabrikan yang umumnya include dalam pembelian CT scan. Untuk positioningnya sama, yaitu kita tempatkan pada pusat gantry, kemudian kita survei dan dilanjut scan aksial. Untuk pengaturan faktor eksposinya kalau bisa diusahakan, QV-nya 120, MAS 300 dan thickness 8.
Walaupun kalau tidak bisa nanti dikoreksi dengan rumus berikut untuk nilai noise-nya. Setelah nanti citranya didapat, kita evaluasi hasil citranya menggunakan software berikut. Citranya kita open atau kita drag, kemudian kita ROY, yaitu pada posisi jam 12, jam 3, jam 6, jam 9, dan pada pusat citra. Kemudian kita measure, nanti didapat mean value dan standard deviation. Kemudian city number-nya kita isi mean value dan noise kita isi standard deviation. Setelah itu kita cari deviasi city pusat dan city masing-masing tepi. Dan kita koreksi juga nilai noise jika tidak di-scan, dengan faktor eksposi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Sekarang nilai lolos ujinya, city pusat harus dalam rentang -4 dan 4, kemudian keseragaman city pusat dan tepi atau deviasi dengan city pusatnya harus kurang dari 2. Dan keseragaman noise harus kurang dari 2 juga. Oke, jadi begitu untuk uji akurasi city number air dan keseragaman city number. Oke, sekarang kita lanjut ke uji linearitas city number. Pada uji ini phantom yang populer digunakan adalah phantom cat pen, di mana di dalamnya terdapat material-material berikut: akrilik, polistiren, LDPE, dan lain-lain. Di uji ini positioningnya juga sama, yaitu kita tempatkan phantomnya di pusat gantry. Setelah itu kita surview dan kita scan aksial pada bagian yang terdapat material yang saya sebutkan sebelumnya. Setelah nanti citranya didapatkan, kemudian kita ROY masing-masing materialnya tersebut dan kita catat nilai min ROY-nya. Selanjutnya kita plot min ROY versus densitas elektron, kemudian kita cari koefisien regresi linearnya dan nilai lolos ujinya harus lebih besar atau sama dengan 0,99. Nilai densitas elektronnya didapatkan dari literatur. Oke, sekarang kita lanjut ke parameter kesesuaian tebal slice terlebih dahulu. Karena bagian yang di-scan adalah bagian yang sama dengan uji linearitas city number. Tetapi nanti yang dievaluasi adalah rem, yang 4 garis-garisnya ini. Di parameter ini diuji untuk tipe scan aksial dan helical. Positioning untuk uji ini sama dan phantom yang digunakan juga phantom cat pen. Nah, untuk yang aksial berarti kita bisa pakai citra yang sebelumnya. Berarti kita tinggal scan satu kali lagi tetapi scan-nya diganti jadi helical. Sekarang kita ke evaluasinya. Pertama-tama kita cari dulu FWHM citranya. Cara mencarinya ada di manual phantom cat pen. Kemudian setelah FWHM didapatkan, kita set pada citranya window sama dengan 1, dan levelnya sama dengan nilai FWHM yang didapatkan. Setelah itu kita ukur keempat garisnya dan kemudian hasilnya di rata-rata. Setelah itu hasil rata-ratanya dikali dengan 0,42 dan dibandingkan dengan tebal slice pengujian, kemudian kita cari selisihnya. Nah, selisihnya ini tidak boleh lebih dari 0,5 mm. Selanjutnya untuk yang helical caranya persis sama. Oke, sekarang kita lanjut ke uji resolusi kontras tinggi. Di uji ini phantom yang digunakan juga cat pen dan positioningnya tetap sama, dan di scan aksial pada bagian yang terdapat line pair. Sekarang untuk evaluasinya, pertama kita cari nilai MTF. Untuk mencarinya kita perlu plugin tambahan. Nama pluginnya SCMTF2 kali ini quiz. Kemudian kita ROY di citranya pada bagian yang terdapat titik. Setelah itu kita klik plugin MTF. Nanti akan keluar nilai MTF-nya. Yang kita pakai adalah nilai MTF 10%. Jadi MTF 10% ini kita isikan ke Excel-nya. Selanjutnya setelah MTF kita cari resolusi spasialnya, dengan cara melihat line pair mana yang masih terlihat dengan jelas.
Nah, untuk lebih yakin kita bisa melakukan plot profile di line pair-nya. Kalau misalnya terdapat pola zigzagnya, berarti line pair inilah yang masih terlihat dengan jelas. Nah, selanjutnya untuk yang diameter lubang ini di skip karena UI tidak ada phantom yang memiliki barisan lubang atau lingkaran. Tetapi walaupun begitu, pada prinsipnya ini sama dengan line pair, yakni kita cari lubang atau lingkaran terkecil yang masih terlihat jelas kemudian diukur diameternya. Oke, selanjutnya kita ke parameter kesesuaian indikator meja. Di uji ini kita perlu pemberat untuk diletakkan di meja pasien seolah-olah pasien. Setelah itu kita lihat posisi sekarang, misal di indikatornya plus 50, kita tandai posisi ini di meja pasiennya tepat di perpotongan laser, bisa pakai mikropor dan ditandai dengan pulpen. Kemudian mejanya kita majukan misal ke minus 100 dan kita tandai lagi tepat di perpotongan laser. Nah, berarti kan menurut indikator pergerakannya adalah 150, dari 50 ke minus 100. Kemudian kita ukur dengan menggunakan penggaris dari tanda yang sebelum mejanya dimajukan ke tanda sesudah. Benar enggak 150 juga? Jika ada deviasi, deviasinya berapa? Kemudian untuk mundur juga caranya sama dan kita lakukan ini hingga mendapatkan 5 data. Setelah itu kita cari varian dari 5 data deviasi yang diperoleh. Untuk nilai lolos ujinya, deviasi tidak boleh lebih dari 0,5 mm dan variannya tidak boleh lebih dari 1 mm. Oke, sekarang telah sampailah kita pada akhir sesi ini, karena tinggal satu parameter lagi tersisa yang akan saya jelaskan, yaitu laser penanda. Pada laser penanda ini setup positioningnya sama seperti uji linearitas atau uji kesesuaian tebal slice dengan menggunakan phantom cat pen. Jadi kita tinggal scan saja atau bisa juga pakai citra yang sebelumnya, karena di citranya itu ada markernya di pinggir-pinggir dan satu di atas itu. Jadi nanti kita tinggal evaluasi hasil citranya. Nah, kalau misalkan citranya itu miring seperti pada gambar berikut, berarti lasernya bermasalah atau nggak pas, karena pada saat positioning kita kan sudah yakin kalau lasernya itu berada di tengah-tengah phantom. Kita sudah set gitu di tengah-tengah phantom, tapi ternyata gambar yang dihasilkan miring gitu ya. Nah, untuk evaluasinya tinggal kita cari deviasinya ini berapa gitu dan dimasukkan ke Excel-nya. Oke, jadi begitu ya tentang QC CT scan ini. Kalau misalkan dirasa ini sulit ya materinya begitu, saya kira ini hal yang wajar menurut saya ya, karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, jujur saja memang
pada saat awal-awal saya juga belajar CT scan itu, saya juga belum langsung mengerti. Ibaratnya ini pelajaran apa sih begitu kan? Tapi nanti seiring berjalannya waktu, nanti kalau sering-sering ketemu dengan CT scan, ya nanti bisa juga begitu. Jadi kalau misalkan sesi awal ini untuk pertama kalinya belum terlalu mengerti, ini saya kira hal yang wajar. Tetapi bagi kalian yang pada saat pertama kalinya belajar CT scan ini dan mungkin lebih banyak mengertinya, berarti nanti ke depannya kalian ini yang mengerti itu akan lebih hebat dari saya gitu ya, akan lebih banyak mungkin kontribusinya daripada saya sekarang. Keren lah pokoknya fisika medis, beruntung sekali memiliki kalian ini yang langsung bisa mengerti pada saat-saat awal ini. Oke, sekarang saya akan sedikit membahas untuk pertemuan kedepannya ya, yaitu pertemuan online begitu. Saya kira nanti kita akan coba mengisi gitu ya, mengisi Excelnya ini ya kan, dari tadinya kosong begini ya kan. Nah, ceritanya nanti kita punya data mentahnya gitu ya, diambil dari data sebelumnya yang saya punya. Nah, nanti bagaimana cara pengisiannya dan evaluasinya juga bagaimana gitu. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman juga nantinya gitu ya, dan tentu saja selain dengan diskusi ya, terkait kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas. Oke, saya kira segitu dulu ya untuk sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.